I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't Rombongan keluarga mantan Presiden Jokowi mendapatkan sorakan saat menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di sidang paripurna MPR. Momen tersebut terekam dalam video siaran langsung yang ditayangkan melalui YouTube DPR RI. Mulanya, saat itu kamera sedang merekam jajaran mantan Wakil Presiden Indonesia ketika kameramen menampilkan mantan Wakil Presiden Yani Budiono, Yusuf Kala, dan Tri Sutresno. Terdengar suara tepuk tangan dari peserta sidang pelantikan. Tidak lama setelahnya, kamera pun berganti mengarah ke bagian keluarga Jokowi yang terdiri dari Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan suaminya Bobi Nasution. Pada saat itu terdengar suara sorakan hu dari peserta sidang yang juga disertai tepukan tangan. Atas kejadian tersebut, 3 anggota keluarga Jokowi itu tersipu malu. Kaisang yang menggunakan jas hitam dan dasi oranye serta Kahiyang yang dibalut kebaya merah tertangkap sedikit berbincang saat sorakan tersebut berlangsung. Sementara itu, Bobi Nasution yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara hanya diam dan tersenyum.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini saya sedang dalam perjalanan menuju gedung MPR RI, akan menghadiri pelantikan presiden baru. Mudah-mudahan semua sehat. Kalau ada refleksi atas perjalanan proses pilpres kemarin, ada harapan, tulis nanti di komen ya. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama keluarga dan teman. Assalamualaikum. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Mantan calon presiden 2024-2029 Anies Baswedan hadir di gedung DPR MPR. Anies menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Anies sempat melambaikan tangan ke arah media. Anies kemudian memasuki gedung DPR MPR untuk menyaksikan pelantikan Prabowo Gibran. Dalam pelantikan tersebut, terlihat Anies Baswedan memberi salam hormat kepada Prabowo Subianto yang menyapanya dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Awalnya, Prabowo menyapa satu persatu tamu undangan yang hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, hingga menyapa satu persatu ketua umum partai politik. Saat menyapa Anies Baswedan, terlihat Anies Baswedan berdiri dan merespon sapaan dengan memberi hormat kepada Prabowo. Bahkan, usai pelantikan, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto sempat berjabat tangan dan saling menyapa satu dengan yang lain. Mana? Oh iya tuh Mas Anies datang. Oh iya tuh Mas Anies. Oh Mas Anies datang. Mas Anies. Wes, keren loh. Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh, karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Ini menurutku langkah. Ya, Gimana Mas Kodari? Sangat bagus memberikan pesan persatuan. Oke, Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti aku ke kamu lagi Mut, thank you. Jurnalis kenamaan Indonesia, Najwa Shihab, memuji kedatangan Anies Baswedan dalam penetapan calon pemenang dalam Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Najwa Shihab memuji sikap kesatria Anies Baswedan yang datang dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Menurutku harus ditepuk tangannya sih Mas Anies. Iya. Ini proses bernegara, ada akhirnya ada ujungnya, ya kita hormati itu. Tapi yang bakal orang sorot, 01 datang. Kenapa 03 nggak datang? Belum tentu. Saya berasumsi, maaf. Siapa tahu datang. Saya berasumsi. Tapi ini jadi pressure ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud sih. Saya rasa udah ganti baju sekarang. Tadinya nggak mau datang, mereka datang. Yaudah deh. Ia lalu membandingkan dengan sikap Prabowo saat kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo tidak hadir dalam penetapan kemenangan Jokowi waktu itu. Pujian pun juga terlontar dari konsultan politik M. Kodari. Ia mengatakan bahwa Anies menunjukkan sikap negarawan dan juga kesatria. Padahal menurut Kodari, Anieslah orang yang paling gencar melakukan kritik kepada pemerintahan. Namun usai putusan MK, Anies melakukan sikap kenegarawan yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya. Tapi Pak Prabowo-nya belum masuk. Tapi menurutku aku benar-benar merasa menarik sih kedatangan karena yaitu di 2014-2019 Pak Prabowo tidak hadir di acara penetapan. Gini, saya highlight lagi ya, yang paling menarik dari Mas Anies ini. Selama ini yang dianggap paling kritis, paling oposisi terhadap pemerintahan itu Mas Anies. Kalau PDIP dan Ganjar kan mendadak oposisi aja, baru belakangan oposisi. Apa mendadak oposisi? Mendadak oposisi. Mau nggak mau jadi oposisi ya? Mau nggak mau? Iya, dan itu pun salah strategi sebetulnya. Mendukung Jokowi. Salah oposisi. Jadi Mas Anies sebagai yang mewakili yang 20% tidak puas kepada Pak Jokowi selama ini. 26. 25. Nggak, selama ini kan kalau tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kan 80%, yang tidak puas 20%. Itu segmen yang diambil oleh Mas Anies. Gitu. M. Kodari lalu memberikan highlight soal perjalanan Anies dalam Pilpres 2024. Ia adalah orang yang sejak awal memilih untuk berada di jalur perubahan. Artinya, ia adalah orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi waktu itu memiliki tingkat kepuasan 80%. Artinya, Anies hanya memiliki 20% pendukung. Dan jauh-jauh hari saya mengatakan Mas Anies peluangnya agak sulit untuk menang. Mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Karena apa?
kolam suara dia itu cuma 20%. Jangankan 50%, 30% aja sulit untuk tembus dan nggak pernah tembus. Pada hari ini yang 20% itu datang. Kalau pada hari ini ukurannya jangan yang 20%, ukurannya yang dia dapat suara pemilu atau masa di korting 6%, 26%. Saya menjelaskan tentang kronologi politik dan sosiologi politik. Cuma maksudnya kan dia datang di sini sebagai capres. Berarti kan iya, tapi sebetulnya dia secara sosiologi politik mewakili yang 20% itu, Nana. Nah, sebetulnya kolam suaranya Pak Prabowo dengan kolam suaranya Mas Ganjar itu sama, yaitu mereka yang puas kepada Pak Jokowi, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara antara pendukung katakanlah pemerintah dan oposisi selama ini itu Mas Anies justru yang datang gitu loh. Dan ini sebetulnya simbol yang jauh lebih kuat. Karena apa? Karena ya puas tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi pada hari ini itu menjadi bagian dari proses yang sama-sama mendukung ketatanegaraan. Kalau misalnya kemudian menjadi sebuah pertaruhan, kita lihat siapa yang menang, PDIP dan Anies Baswedan atau Pak Jokowi. Menurut Pak Anies siapa yang menang? Ya kan hasil pollingnya udah ada di situ. Hasil polling apa? Satu, quick count ada. Yang kedua, real count per hari ini sudah 100%. Jadi dari situ sudah jelas bahwa yang menang adalah Pram Rano Karno. Udah jelas tuh. Itulah pemenang pilkada. Anda tidak ingin mengambil panggungnya Pak Pram dan Bang Rano? Sama sekali tidak. Jadi ini bukan tentang PDIP dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ini adalah tentang pemilihan figur, gubernur, wakil gubernur, dan mereka menjadi figur yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Dan saya bersyukur sekali bahwa ternyata yang saya pilih itu adalah juga yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berpengaruh untuk perolehan suara pasangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Masih berpengaruhnya Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Rano sama seperti pengaruh Jokowi dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke suara Ridwan Kamil. Sekecil atau sebesar apapun peran Anies Baswedan, pasti ada pengaruhnya untuk pasangan Pramono Rano. Apalagi banyak warga Jakarta yang merasa puas dengan kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidakkah terlalu dini untuk mengatakan bahwa suara unggul Pramono Rano di pilkada kemarin itu terlalu dini untuk mengatakan ini pasti satu putaran dan kemenangan itu pada Mas Pram dan Bang Rano? Begini, ketika kita lihat hasil quick count, kemudian hasil real count, lihat apakah ada intervensi tidak di situ. Sejauh ini kita tidak melihat ada intervensi yang serius. Apakah 100% bersih, jujur, adil? Selalu ada masalah. 1-2 pasti ada. Tapi apakah ada usaha yang sistematis untuk memenangkan Pram dan Dul sehingga angka 50,7% itu adalah hasil intervensi? Saya rasa tidak. Hal yang sama juga dirasakan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang mengakui ada kekuatan dari ex-mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membantu pemenangan pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Pengaruh Anies atau dari anak abah itu memang merupakan fakta dan harus diakui. Kalau angka 40% itu di atas angka PKS ya. PKS kan kemarin 18%. Dan kami bahagia kader, simpatisan bekerja keras memenangkan Ridho, tapi memang faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh, tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Jadi itu tidak kami nggak ngira gitu, Mbak Putri. Kemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta juga berhasil diraih atas efek kekuatan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Ia menyebut kekuatan atau pengaruh Anies Baswedan lebih besar dibandingkan pengaruh Ahok dalam memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan efek Anies Baswedan menurut Burhanuddin Muhtadi sampai ke kota-kota penyangga DKI Jakarta. 10% itu dari mana? Nah, saya menduga karena saya nggak punya survei lagi setelah itu Anies. Ini faktor Anies. Jadi Anies kan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Tapi konteksnya sekarang untuk membantu Pramono Anung ya. Dan bukan hanya dalam bentuk deklarasi, dia meminta timnya kan untuk kampanye full tim membantu Pramono, termasuk
ikut rapat apel akbar pakai baret gitu ya. Jadi efeknya dugaan saya besar. Memang tidak terpotret karena saya nggak punya survei terakhir menjelang pemilu, tetapi ada penambahan dan itu terlihat dari pemilih Muslim Pramono yang naik kencang. Karena segmen pemilih Anies adalah pemilih Muslim. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi itu? Dari exit poll saya. Kan kita punya exit poll. Yang kedua, dari pemilih PKS, pemilih PKB, pemilih Nasdem. Itu yang memilih Pramono Rano Karno di atas 50%. Kemudian situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda, memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah. Untuk memerintah di Jakarta gitu loh. Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya, untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse, ya boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya, penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip Kota Tegal. Saya titip Kota Kediri. Saya titip Kota Madiun. Saya titip Kotaku. Saya titip Provinsi. Saya titip Kota Bandung. Politikus PDIP, Adian Apitupulu, menyindir manuver Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang aktif melakukan kampanye Pilkada serentak 2024, terutama di Jawa Tengah dan Jakarta. Adian bahkan menyindir Jokowi mendegradasi diri, yang sebelumnya presiden kini kampanye di kabupaten. Bahkan, Adian mengungkit janji Jokowi yang ingin balik ke Solo usai tidak lagi menjabat sebagai presiden. Menurutnya, janji tersebut tidak terbukti, karena Jokowi memilih ikut kampanye. Saya titip ini ya, saya titip ini. Aduh ampun, sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Kan semua orang punya kapasitas ya. Oke, kapasitas Adian ini segini, tenaganya itu cuma segini. Tapi kapasitas mantan presiden itu tenaganya segini. Dengan kapasitas sebesar ini jangan ngurus yang ini. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya adalah tenaga seorang mantan presiden dan jaringan luar biasa nasional maupun internasional ternyata dipakai hanya untuk beberapa pilkada, bahkan sampai tingkat kabupaten. Ia menilai, semestinya Jokowi menjadi negarawan yang tindak tanduknya menjadi contoh. Adian menilai langkah Jokowi tidak wajar di tengah lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Ia mengingatkan agar Jokowi mestinya mengelus dada dan mengingat posisinya yang bukan lagi presiden dan juga bukan ketua umum partai. Jokowi memang aktif melakukan kampanye selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Beberapa kali ia muncul di acara kampanye, seperti Lutfi Yassin di Jawa Tengah dan Ridwan Kamil di Jakarta. Bang Dian, KTP-nya mana? Ini kita bicara masalah endorsement, terus bicara tentang KTP. Dapilnya Bogor, dapilnya. KTP-nya kan Bogor. Milih nggak Jakarta? Kalau KTP-nya Bogor, ya kan? Kita jangan ini Pak, Bang Adian. Sorry Bang Adian. Satu persatu. Pertama KTP saya Jakarta, yang dibilang Bang Aiman tadi dapil saya Bogor. Oke, jangan disamakan. Saya ketua tim pemenangan Pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan mana? Kalau disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ketua tim pemenangan mana? Negara ini dengan sebagai baik. ketua tim pemenangan pilkada. Bahkan saya bisa berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. Nah, itu kan tugasnya. Artinya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. Tugas kepartaian. Tapi kan kita konteksnya ini adalah endorsement. Ketua tim siapa? Kan dukungan. Gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, kita mau nyari menang. Bagaimana Anda menjawab tudingan orang bahwa Pak Anies ini punya kesombongan
sebagai seorang politisi tanpa partai politik? Ini adalah soal waktu. Mungkin nanti akan ada waktunya, saat ini belum. Tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai, sama sekali tidak. Jadi aku mau minta klarifikasi dari Pak Anies. Ini bukan tentang kesombongan seorang Anies Baswedan karena elektabilitasnya selalu tinggi, tapi bukan ketum partai, tidak partai politik. Jadi ini bukan tentang sebuah harga diri yang ingin menunjukkan bahwa bukan politisi partai politik, tapi tetap elektabilitasnya tinggi. Mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapatkan pertanyaan dari Rossi terkait dengan alasannya tidak mau masuk partai. Rossi bahkan mempertanyakan alasan Anies tidak masuk partai, tapi elektabilitasnya tetap tinggi. Apakah itu bukan dari unsur kesombongan? Mendapat pertanyaan dari Rossi, Anies menjawab agar didoakan oleh semua pihak, terhindar dari kesombongan, dan terus konsisten memperjuangkan misi yang diembannya. Sama sekali tidak ke arah sana, dan kami malah melihatnya begini, saya ini memilih untuk berada di wilayah politik karena bawa misi kok. Misi itulah yang saya bawa terus. Itulah sebabnya kenapa ketika ada pilkada, saya memilih untuk menyampaikan kepada publik pilihan saya, karena saya bawa misi. Tapi kalau saya nggak bawa misi, saya absen aja. Saya nggak ada urusan dengan ini semua. Tapi bawa misinya apa sih? Saya ingin Indonesia yang lebih adil, saya ingin Jakarta yang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik. Dan ketika di wilayah publik itu mengharuskan untuk nanti ikut partai, menjadi anggota partai, itu bagian dari mengemban misi. Tapi ketika tidak ada yang mengharuskan juga, ya misi itu tetap saya bawa juga.